Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Semoga Ananda di rumah tetap dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga tidak ada halangan ataupun hambatan pada pembelajaran daring kali ini. Baik Ananda, setelah pada materi sebelumnya kita telah membahas mengenai kebijakan moneter, maka kali ini kita akan membahas tentang kebijakan fiskal. Jadi silahkan Ananda di rumah membuka buku terkait materi pelajaran kita yang berkaitan dengan kebijakan fiskal. Nah, yang akan kita bahas itu pengertian kebijakan fiskal, tujuan kebijakan fiskal, instrumen kebijakan fiskal, serta hubungan kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter dalam perekonomian. Baik, kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Ini mengenai pengertian dari kebijakan fiskal. Nah, apa yang dimaksud dengan kebijakan fiskal? Jadi kebijakan fiskal ini merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan mempengaruhi dan mengarahkan jalannya perekonomian suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak. Ananda pastinya tahu dengan kejadian krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998. Memang Ananda belum lahir tentunya, ibu juga belum lahir pada saat itu. Namun ini adalah peristiwa yang tidak dapat kita lupakan dan menjadi bagian dari sejarah perekonomian Indonesia, yang mana ini menjadi pelajaran pemerintah maupun pembuat kebijakan-kebijakan perekonomian. Nah, saat krisis moneter ini, nilai tukar rupiah pada saat itu anjlok dari nilai 2.500 per dolarnya menjadi 16.000 per dolarnya. Nah, bayangkan berapa lemahnya pada saat itu nilai tukar rupiah terhadap dolar. Yang pada awalnya 2.500 naik berkali-kali lipat menjadi 16.000. Nah, pada saat itu terjadi penjarahan di mana-mana. Terjadi kekacauan perekonomian. Nah, maka dari itu cara pemerintah dalam mengatasi krisis yang terjadi pada tahun 98 tersebut itu menggunakan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal ini. Nah, kebijakan seperti apa itu, Bu? Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan bahas mengenai tujuan dan juga instrumen kebijakan fiskal dalam perekonomian. Nah, setelah Ananda selesai mempelajari tujuan dan juga instrumen kebijakan fiskal, Ibu harap Ananda dapat menganalisa kebijakan seperti apa yang dilakukan pemerintah pada saat krisis moneter di tahun 1998 tersebut. Jadi silahkan lihat slide. Di sana ada 4 tujuan dari kebijakan fiskal. Yang pertama itu untuk menurunkan laju inflasi. Nah, dalam kebijakan fiskal, tindakan yang digunakan pemerintah dalam menurunkan tingkat inflasi adalah dengan cara memperkecil pengeluaran pemerintah. Seperti apa caranya? Jadi, caranya dapat berupa penundaan atau pembayaran proyek-proyek pemerintah. Maka saat proyek dibatalkan, ini otomatis jumlah uang yang beredar di masyarakat tidak bertambah. Nah, inilah yang akan menurunkan laju inflasi. Cara lain itu juga dapat melalui pengurangan atau peniadaan transfer payment. Ini transfer pemerintah yang berupa bantuan-bantuan langsung kepada masyarakat, seperti bantuan bencana alam, beasiswa pelajar, bantuan langsung tunai, subsidi. Nah, ini dikurangi dengan harapan laju peredaran uang ini dapat ditekan.
Nah, dengan begitu, karena berkurangnya peredaran uang di masyarakat, inflasi ini dapat diatasi. Yang kedua itu tujuannya meningkatkan produk domestik bruto. Nah, apabila terjadi resesi perekonomian yang di kebijakan moneter juga kita bahas, itu ditandai dengan penurunan daya beli masyarakat, banyaknya pengangguran, PHK meluas, maka pemerintah menggunakan cara menaikkan tingkat PDB, produk domestik bruto. Bagian dari PDB ini yaitu konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan juga ekspor dikurang impor. Nah, ini harus ditingkatkan. Cara lain juga dengan meningkatkan transfer payment. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, transfer payment ini berupa subsidi, bantuan langsung tunai, beasiswa pelajar, dan lain sebagainya. Ini ditingkatkan yang harapannya dengan meningkatnya transfer payment ini, maka meningkat pula lah daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa. Nah, akhirnya kalau daya beli masyarakat bertambah, otomatis ini masuk kepada indikator konsumsi. Nah, indikator konsumsi ini kan adalah bagian dari PDB. Nah, jadi PDB ini dapat meningkat dengan adanya pembelian dan daya beli masyarakat meningkat. Tujuan kebijakan fiskal yang ketiga itu mengurangi tingkat pengangguran. Nah, cara pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran adalah dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah. Seperti apa, Bu? Gitu kan? Berupa mendanai proyek-proyek pembangunan. Nah, dibukalah proyek-proyek pembangunan. Dengan adanya pembukaan proyek ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja. Sehingga tenaga kerja ini banyak dibutuhkan dan pengangguran pun dapat dikurangi. Karena semakin banyak proyek yang dibuka, maka semakin banyak membutuhkan tenaga kerja baru. Nah, begitu. Nah, tujuan yang terakhir yang akan kita bahas itu meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, cara pemerintah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat juga dengan cara meningkatkan pengeluaran pemerintah. Misalnya, membuka proyek tadi, pembangunan jalan, jembatan, gedung pemerintah, pembelian barang-barang berupa alat-alat rumah sakit, alat-alat kantor, dan lain sebagainya. Nah, ini akan memberikan pendapatan bagi masyarakat karena di situ kan melibatkan tenaga kerja untuk memproduksi alat dan barang, maka itu membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Untuk membangun jalan itu juga membutuhkan tenaga kerja. Nah, selain mendapatkan pendapatan, masyarakat juga mendapatkan keuntungan bagi para pengusaha atau penyedia bahan-bahan bangunan tersebut. Nah, jadi pendapatan di masyarakat akan meningkat dari adanya pembangunan-pembangunan dan juga pembelian-pembelian yang dilakukan pemerintah. Begitu. Selanjutnya, setelah kita selesai membahas tujuan dari kebijakan fiskal, tentu kita tidak terlepas dari membahas apa saja alat-alat atau instrumen yang digunakan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan fiskal ini. Nah, ada 4 instrumen yang biasanya digunakan pemerintah dalam kebijakan fiskal. Di sana ada pajak, subsidi, pengeluaran pemerintah, dan juga transfer payment. Nah, tentu Ananda tidak asing lagi karena kata-kata ini sering Ibu sebutkan di tujuan tadi dan juga di kebijakan moneter yang sebelumnya. Yang pertama itu instrumen berupa pajak. Nah, bagaimana cara pemerintah menggunakan pajak ini sebagai instrumen dari kebijakan fiskal? Nah, karena pajak ini adalah penerimaan pemerintah yang dipungut dari rakyat, seperti ada pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan, pajak barang-barang mewah, dan sebagainya. Nah, itu kan diambil dari masyarakat.
Nah, apa fungsi pajak ini bagi perekonomian? Jadi fungsinya bagi perekonomian itu kembali lagi untuk diberikan kepada masyarakat itu sendiri berupa pemberian yang berbentuk subsidi. Jadi semakin besar pajak yang diterima pemerintah, maka itu akan kembali juga kepada kita berupa pemberian-pemberian bantuan dan juga subsidi-subsidi untuk masyarakat. Nah, selanjutnya itu berupa subsidi. Subsidi ini disebut pajak negatif. Artinya, bukannya masyarakat yang diminta membayar pajak, tetapi justru masyarakat ini diberi uang dari hasil penarikan pajak tersebut. Subsidi ini dapat berupa tunjangan-tunjangan yang diberikan sebagai penghasilan atau itu untuk meningkatkan penghasilan masyarakat. Nah, berupa apakah subsidi ini? Jadi subsidi ini berupa bantuan pemerintah kepada masyarakat yang terkena bencana alam. Bisa juga dapat berupa sumbangan pemerintah kepada para penganggur. Nah, dan uang pensiun untuk para pegawai dan juga beasiswa untuk para pelajar ini juga diambil dari pajak. Nah, akan disalurkan berupa subsidi. Seperti itu. Dan yang ketiga, instrumen yang ketiga itu pengeluaran pemerintah. Kebijakan pemerintah dalam fiskal ini juga mempengaruhi keuangan pemerintah. Semakin tinggi belanja pemerintah, maka semakin tinggi konsumsi masyarakat untuk membeli produk dan juga jasa. Nah, semakin tinggi penjualan produk ataupun jasa dari masyarakat atau pengusaha ke pemerintah dalam pengadaan barang-barang untuk negara, maka ini akan menjadi stimulus bagi pembukaan lapangan kerja baru yang dapat menyerap tenaga kerja sehingga adanya pendapatan fiskal dari negara. Dan yang terakhir itu berupa transfer payment. Ini government transfer, berupa transfer pemerintah. Nah, ini pengeluaran pemerintah ini yang berupa government transfer ini bukan termasuk pembelian. Jadi pengeluaran pemerintah ini berupa pemberian bantuan langsung tunai seperti tunjangan pensiun dan lain sebagainya yang sejenis. Ini digunakan pemerintah dalam mengatur kebijakan fiskal. Nah, anggaran dana ini digunakan sebagian hasilnya ini diambil dari pendapatan nasional dari tahun sebelumnya. Misalnya pada tahun ini pemerintah memberikan bantuan langsung tunai. Nah, sebagian dana atau anggarannya ini diambil dari tahun 2019, tahun yang kemarin. Nah, setelah kita membahas tentang alat-alat atau instrumen dari menjalankan kebijakan fiskal, kita juga akan membahas apa saja hubungan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dalam perekonomian. Nah, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter ini sama-sama cara pemerintah melalui Bank Indonesia dalam mengatur perekonomian negara agar perekonomian sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter ini dapat dijalankan bersamaan untuk menyelesaikan permasalahan dalam perekonomian. Jadi ini dapat dijalankan bersama-sama. Contohnya saja untuk mengatasi laju inflasi yang tinggi. Nah, tentunya Anda sudah paham, salah satu penyebab dari inflasi ini adanya kenaikan permintaan, sementara penawaran tidak bertambah. Nah, inflasi jenis ini dinamakan dengan demand pull inflation. Nah, cara pemerintah dalam mengatasi inflasi jenis ini dapat menggunakan dua cara, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter sekaligus. Nah, kalau di kebijakan fiskal, ini pemerintah biasanya menurunkan bea impor. Jadi, barang-barang impor yang masuk melalui ke dalam negeri, ini bea masuknya lebih murah daripada biasanya. Nah,
Tujuannya ini semakin banyak barang-barang di pasaran dalam negeri karena semakin murah biaya impor, maka negara lain itu lebih mudah memasuki pasar pasar Indonesia. Nah, dengan begitu, apabila barang di dalam negeri bertambah, otomatis penawaran kan meningkat, banyak barang yang didapatkan di dalam negeri. Nah, dengan begitu, banyaknya barang ini akan memenuhi banyaknya permintaan yang terjadi. Nah, sementara pada kebijakan moneter, cara yang dilakukan pemerintah itu dengan kebijakan kredit selektif. Nah, ini dilakukan agar tidak terjadi peningkatan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Karena kredit yang diberikan oleh bank umum ini diperketat, maka masyarakat akan lebih sulit mendapatkan uang. Karena banyak sekali syarat-syarat yang diberikan bank umum dalam pemberian kredit, karena kredit ini diperketat. Sehingga daya beli masyarakat karena kurangnya jumlah uang yang beredar, daya beli masyarakat juga menurun. Begitu kalau di kebijakan moneter. Nah, kedua cara, baik dengan kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter tadi, ini sama-sama cara pemerintah untuk menekan laju inflasi. Kalau di kebijakan fiskal tadi, itu dengan menambah barang masuk ke dalam negeri sehingga permintaan yang banyak ini dapat terpenuhi. Nah, kalau melalui kebijakan moneter tadi, itu dengan cara menekan laju peredaran uang dengan menggunakan adanya kebijakan kredit selektif. Nah, diharapkan ini dapat menekan laju inflasi dalam suatu negara. Nah, jadi begitu hubungan antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kesimpulannya, bahwasanya kebijakan moneter dan kebijakan fiskal ini dapat berjalan beriringan karena ini saling berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Nah, tergantung kebutuhan dari permasalahan perekonomian yang dihadapi dalam suatu negara pada saat itu. Nah, baik Ananda, Ibu rasa cukup untuk pembahasan materi kita tentang kebijakan fiskal. Karena ini adalah pertemuan terakhir kita dalam membahas materi pelajaran di semester ganjil. Pertemuan selanjutnya kita akan menghadapi ulangan harian. Jadi Ibu harap semua mempersiapkan diri dengan baik. UH kita minggu depan ini tentang materi indeks harga konsumen dan juga kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Maka tolong dipersiapkan diri di rumah, kembali diulang pelajarannya. Satu lagi itu segera selesaikan semua tugas-tugas yang belum diselesaikan, karena Ibu lihat masih banyak yang belum mengumpulkan tugas. Nah, perlu Ananda ketahui, tugas ini sangat penting untuk penilaian Ananda, karena penilaian bukan hanya dari nilai ujian saja. Nah, jadi jangan lupa kerjakan tugasnya, jangan lupa belajar. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan menghadapi ulangan harian dari materi IHK sampai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Baik, sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas kerjasama yang baik dari Ananda semua. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.